Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Kereta api lewat jam 11 malam ya. Kereta terakhir mungkin. Terima kasih kawan-kawan yang udah mampir, udah hadir di channel ini ya. Kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Rike. Mbak Rike tidak menyebutkan dari daerah mana ya. Jadi Mbak Rike itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2008. Jadi di tahun 2008 itu mungkin salah satu waktu atau ya hari-hari tersuram Mbak Rike. Kebetulan di tahun itu, di tahun 2008 tersebut, Mbak Rike itu baru bercerai dengan suaminya. Nah, bercerai karena satu alasan, Mbak Rike itu dikhianati begitu ya. Dan ya kebetulan juga waktu itu memang belum dikaruniai anak. Bener-bener kayak baru menikah, baru sekitar 2 bulan. Ini tiba-tiba Mbak Rike tahu kalau suaminya itu ternyata masih ada hubungan dengan orang lamanya begitu ya, dan itu adalah hubungan yang udah nggak bisa dimaafkan, dan akhirnya Mbak Rike pun memutuskan untuk ya minta bercerai sama suaminya tersebut. Ya meskipun berat gitu ya, meskipun masih sayang, meskipun masih suka, cuman ini adalah langkah yang terbaik yang harus dilakukan oleh Mbak Rike. Bercerailah Mbak Rike tadi, dan tentu saja sedih, hancur sehancur-hancurnya begitu ya. Sampai akhirnya Mbak Rike pun pergi dari rumahnya itu kayak untuk nenangin diri ya. Dan waktu itu salah satu tujuannya itu adalah rumah budeknya. Meskipun sebelumnya itu udah pergi ke beberapa tempat kayak gitu kan, pindah-pindah gitu ya. Dan berusaha untuk melupakan itu tadi. Hal-hal yang kelam, hal-hal yang bikin pusing, hal-hal yang bikin gak nyaman dalam hidupnya. Dan pada suatu saat setelah kurang lebih sekitar 2 minggu, Mbak Rike itu mayang-mayang gak jelas lah, muter-muter gitu ya, tanpa arah. Akhirnya dia pun memutuskan untuk mampir atau singgah sebentar di rumah budeknya. Karena waktu itu budeknya juga sempat nelpon gitu ya, "Rike, apa kabar kamu? Ya, Budek baru dengar kabar gitu ya, kalau kamu itu seperti ini. Mampir sini nak," gitu ya. Dan Mbak Rike memang sama budeknya itu deket. Budeknya itu adalah orang yang di matanya Mbak Rike itu adalah orang yang sangat baik gitu ya. Salah satu orang yang bisa ngerti Mbak Rike selain orang tuanya. Yaitu biasa curhat, biasa apa itu sama budeknya tadi. Nah, karena yaitu tadi disuruh mampir sama budeknya ke sana. Setelah memang agak sedikit tenang begitu ya, melewati waktu kurang lebih sekitar 2 minggu nggak jelas itu, Mbak Rike pun akhirnya mampir ke rumah budeknya di sana. Mampir pun disambut dengan sangat baik, sangat hangat gitu ya. Dan ya Mbak Rike pun bercerita tentang apa yang terjadi. Meskipun budeknya begitu Mbak Rike tiba di sana, itu nggak nanyain masalah itu. Mungkin Bude itu tahu kali ya. Bertanya itu sama aja kayak ngebuka luka yang belum sembuh gitu. Jadi Bude itu nggak nanya, tapi Mbak Rike begitulah. Dia justru malah, "Aku jadi pengen cerita sama budekku," gitu kan. Akhirnya ya sudah diceritakan. Setelah diceritakan, Budek pun menyimak tentu saja dengan baik gitu ya, dan ngasih wejangan-wejangan dan sebagainya. Dan hal itu tentu saja bikin Mbak Rike lebih tenang lagi, lebih ya mulai lumayan cukup nyaman menjalani kehidupan. Dan sampai pada suatu saat, jadi malam harinya biasa begitu, kalau siang hari banyak orang, bebannya Mbak Rike itu hilang. Tapi saat malam tiba, saat semua orang itu udah pada tidur, udah pada istirahat, beban itu tiba-tiba muncul. Bayangan-bayangan masa lalu yang sebenarnya memang udah mulai memudar ya. Agak sedikit menipis, tapi tetap aja bayangan itu, bayangan mantan suaminya,
bayangan itu tadi, perlakuannya, segala macam itu muncul. Sesekali ya bikin Mbak Rike nangis lagi meskipun cuman sebentar, bikin nyesek, tidur pun nggak pulas gitu ya. Dan malam itu memang Mbak Rike nggak bisa tidur, dan dia pun akhirnya keluar dari rumah. Keluar dari rumah bukan kelayaban atau enggak, dia tuh cuman duduk di teras, nyeduh kopi, sambil ada kebiasaan baru Mbak Rike gitu ya. Jadi Mbak Rike itu waktu itu setelah mengalami kejadian tersebut, dia pun jadi merokok gitu ya. Akhirnya sudah di teras sana ditemani segelas kopi atau secangkir kopi sama beberapa batang rokok gitu ya. Duduk di teras, nikmati malam, coba nenangin diri, pikirannya pun dibawa kemana supaya ndak inget sama kejadian yang kemarin. Dia pun ngelamun di situ sampai kurang lebih sekitar jam 11 malam. Jam 11 malam, Mbak Rike itu mulai merasakan ada sesuatu yang lumayan cukup aneh gitu ya menurut dia. Jadi saat duduk di sana, tiba-tiba Mbak Rike itu mencium ada aroma wangi. Cuman aroma wangi ini tuh memang agak sedikit lumayan cukup aneh gitu ya. Jadi wanginya tuh wangi melati yang kuat banget gitu. Kok aku nyium bau wangi melati semeripit begini gitu ya. Kayak kebawa angin yang lewat, dan itu tuh kuat banget baunya, bau melatinya. Ya kebayang juga ini malam, mungkin ini malam ini dingin ya. Mungkin di daerah kawan-kawan juga sama halnya, dingin di sini juga sama. Ini udah mungkin sekitar jam 11 malam, dingin banget. Makanya pakai topi, dan kebayang apa yang dirasakan waktu itu oleh Mbak Rike. Malam itu angin dingin, sama lagi musim kemarau juga. Dan angin itu nggak biasanya, angin itu membawa semerbak melati yang justru bukan bikin Mbak Rike tambah tenang atau apa, malah bikin dia itu tambah ngerasa ngeri. Kok tiba-tiba bau melati kuat begini? Ya Mbak Rike kan jadi keinget mitos-mitos yang ada gitu. Bau melati biasanya itu kan, yo kalau nggak kuntilanak, pocong, itu yang ada di pikirannya Mbak Rike waktu itu. Waduh, masuk ah. Akhirnya apa? Mbak Rike pun masuk ke dalam rumah. Saat masuk ke dalam rumah memang dalam kondisi capek gitu ya. Akhirnya dia pun tertidur. Keesokan paginya bangun, cerita sama budeknya. Budek, semalam aku itu kan duduk di teras di situ. Tiba-tiba semeripit bau melati itu kuat banget. Itu apa ya budek ya? Ya budeknya pertama jawab, ya mungkin itu wangi semerbak dari itu kali rumahnya tetangga. Ada yang nanam melati, bisa jadi kan begitu, kata si budeknya. Iya budek, ya di sana di rumahku kan, di dekatnya di samping rumah malah itu juga ada yang nanam melati. Tapi baunya ya nggak sewangi semalam budek. Semalam itu tuh bener-bener kayak minyak melati gitu ya, terus diuur-uurin ke bajuku ya, baunya tuh kayak gitu, bener-bener kuat banget. Ya wis, kalau ndak bukan tetangga ya mungkin ada yang lewat, kata si budeknya begitu. Iya kali ya budek, bisa jadi seperti itu ya budek. Ya makanya kalau malam-malam jangan duduk di luar sendirian, kata si budek. Kalau mau duduk di luar, bangunin bude, nanti tak temenin di situ. Jangan sendirian, kata budenya. Iya bude, ya akhirnya sudah. Siang itu pun dilewati sama Mbak Rike, ya berdiam diri aja di rumah di sana. Bantu-bantu budeknya, masaklah, bikin makan, nyapu rumah, dan sebagainya. Pokoknya ada kegiatan lah pikir Mbak Rike. Dan siang itu lumayan cukup melelahkan. Siang itu pun Mbak Rike sempat tertidur lumayan cukup lama, 2 atau 3 jam gitu ya. Dan begitu malam tiba itu kan akhirnya mata itu lumayan cukup melek ya. Malam itu Mbak Rike, budeknya tidur. Sebelum tidur itu budek sempat ngomong, kamu nggak tidur? Aku nanti budek kalau mau di depan, mau butuh teman atau apa, bangunin budek aja, ndak apa-apa, kata budeknya begitu. Iya budek, Mbak Rike pun mengiyakan. Cuman dalam hati itu, ya aku ndak enak lah kalau misal bangunin budek, itu sama aja ngerepotin gitu kan. Jadi ya sudahlah, udah biarin aja lah.
nanti aku bisa handle sendiri, pikirnya tuh seperti itu. Dan Mbak Rike sebenarnya malam itu tuh punya niat mau tidur cepat, tapi lagi-lagi nggak bisa, apalagi karena siang itu tidur lumayan cukup lama ya, dan siang itu tidurnya tuh enak banget, nggak mimpi, nggak kebangun karena rasa nyesek gitu tuh enggak. Dan malam itu sekitar jam 11, belum jam 11, sekitar jam 9 lewat, saat budeknya itu udah mau pada istirahat, Mbak Rike tuh pertama masuk kamar dulu, entah jam berapa, nggak bisa tidur, Mbak Rike tuh keluar kamar dan lagi-lagi nyeduh kopi, duduk di teras sana, di depan gitu ya, sendirian seperti kemarin. Ada rasa takut waktu itu, cuman lah, nggak apa-apalah gitu ya. Duduklah di situ, nggak tahu sampai jam berapa, mungkin kisaran lagi-lagi sekitar jam 11 ya, atau mungkin udah jam 11 lewat gitu. Duduk di situ, tiba-tiba Mbak Rike itu mendengar ada bunyi kerincing-kerincing. Ini mirip itu loh, kayak misal kereta kuda atau kudanya itu dikasih hiasan kayak lonceng-loncengan begitu ya, kecil-kecil, kerincing begitu. Dan kok kayak suara ada kuda ya, pikirannya Mbak Rike itu langsung ke sana. Kok ada kuda ya malam-malam begini? Dan bener aja, gak lama setelah itu lewat di depan Mbak Rike, di depan rumah budeknya. Ini kan halamannya lumayan cukup luas ya, budek hidup di kampung. Dan di bagian depannya itu nggak ada pagar ininya, nggak ada, cuman pagar tanaman begitu doang. Gerbangnya pun ya cuman nggak ada pintunya gitu, masuk aja. Nah ini kelihatan ada sebuah delman, ada kudanya, itu kerincing, nggak lari, jalannya itu pelan, kuda itu jalan gitu ya, bukan lari. Kerincing, lewat di depan Mbak Rike. Cuman apa? Delman itu tuh nggak ada yang ngendaliin, nggak ada kusirnya, nggak ada penumpangnya. Bener-bener delman bagus, tapi bukan yang untuk karnaval seperti itu, enggak. Delman pada umumnya atau dokar begitu ya, cuman ini yang versi bagusnya. Warnanya tuh hitam, ya ada ornamen-ornamen kayunya seperti itulah, pokoknya bagus. Ini lewat di depan sana dan nggak ada itu, kosongan gitu ya. Ada delman kok kosongan, kok nggak ada penumpangnya, kok nggak ada kusirnya gitu. Ini jangan-jangan delmannya, kudanya kabur lagi, pikirnya Mbak Rike itu seperti itu simpelnya. Jangan-jangan kabur lagi dan karena penasaran, waktu itu nggak ada rasa takut, nggak ada rasa apa, pikirannya Mbak Rike itu cuman, oh delman ini tuh kabur atau bagaimana, kudanya gitu ya. Dan sekaligus ngebawa itunya, mungkin yang punya ketiduran atau bagaimana, kudanya nggak diikat, belum dilepas dari delman tadi. Akhirnya jalanlah si kuda itu ke sana. Mbak Rike kan penasaran, dia pun bangun dari tempat duduknya menuju ke situ, mantau gitu ya. Dan Mbak Rike pun berdiri di pinggiran jalan kampung di sana, ngelongok begini. Kudanya itu masih jalan, karena jalannya pelan gitu kan, jadi dia masih terlihat. Dan Mbak Rike tuh penasaran, setelah apa? Kuda itu belok ke kiri. Mbak Rike nggak tahu peta di kampung tersebut atau di sekitaran rumah budeknya itu nggak terlalu ngerti gitu ya. Karena memang nggak pernah muter-muter di area situ juga. Nah ini tuh belok kiri, ke situ belok. Cuman Mbak Rike tuh, oh ya di situ tuh kayak ada belokan, cuman kemananya, ujungnya kemana itu nggak tahu sama sekali. Dan akhirnya apa? Mbak Rike kan karena penasaran, dia pun ke situ mendekat, diikuti gitu ya. Dia kan udah pakai mantel gitu ya, sambil rokok itu masih di tangan. Diikutilah kuda tersebut sampai di tikungan. Nah begitu di tikungan tempat delman tadi belok, Mbak Rike itu melihat ada janur kuning gitu, kayak misal ada orang hajatan seperti itu ya. Nah itu ada janur kuning, ada janur kuning itu kayak di gerbangnya di situ. Ada janur kuning, oh berarti ada acara hajatan, pikirnya sih itu ya, pikir sih Mbak Rike. Dan akhirnya apa? Karena melihat kuda itu masih di sana memasuki jalanan tersebut, yang jalanannya pun tampak terang lah, kayak ada lampu-lampunya. Oh lagi ada acara hajatan, cuman itu kemana ya?
kudanya kok ke situ, dan Mbak Rike ngikutin karena penasaran doang gitu ya. Penasaran, dan waktu itu Mbak Rike memang kondisinya dia mengakui ya belum normal. Jadi masih agak seruwung katanya begitu ya. Meskipun pelan-pelan udah mulai sembuh, tapi nggak tahulah malam itu tuh kayak gimana ya, kayak lah penasaran intinya seperti itu ya. Dan dia tuh nggak mikir malu atau gimana gitu ya. Malam-malam cewek jalan sendirian kayak gitu di kampung orang gitu kan, nanti ketemu warga bagaimana, warga yang nggak tahu nanti gimana, itu nggak kepikiran sama sekali masalah itu. Jadi sudah jalan aja, diikutin kuda itu masuki gang tersebut. Kesana diikutin terus sama Mbak Rike, nggak jauh, paling 30, 40, 50 meter. Kesana diikutin terus. Nah begitu, oh ya, janur itu nggak cuma di gerbang doang. Begitu melangkah ke sana, masuk beberapa 10 meter misalkan, itu ada janur lagi. Oh iya, memang lagi ada hajatan. Diikutin terus, ini kuda tuh ujungnya kemana ya? Ini jangan-jangan ujungnya tuh ke acara hajatan atau apa? Aku penasaran gitu. Diikutin terus sampai akhirnya tibalah. Ini kan tadi saat memasuki gang tersebut, kanan kirinya itu kebun. Cuman kebunnya itu bukan kebun yang pohon tinggi-tinggi seperti itu, enggak. Kebunnya pun ada kayak pagernya, kayak semacam pagar bambu seperti itu. Kondisinya juga bersih di sana. Ada lampu-lampunya. Mbak Rike waktu itu enggak tahu itu lampu bohlam atau lampu minyak, dia itu enggak memperhatikan. Pokoknya ada cahaya aja karena dia itu fokusnya di delman tersebut. Diikutin ke sana di ujung. Nah, ketemulah mulai ada tembok lumayan cukup tinggi. Ini dari batu-batu berwarna, nggak tahu kayak batu kali atau apa gitu ya. Pokoknya bukan tembok modern kayak sekarang kayak gitu ya. Itu bukan, tapi temboknya itu dari batu-batu yang ditumpuk-tumpuk, yang ditata-tata seperti itu. Loh, ini bangunan apa? Pikirnya Mbak Rike kan. Nah, si kuda itu masih ke sana sampai akhirnya delman itu tuh belok lagi masuk ke dalam bangunan tersebut. Itu bangunan bukan atap, itu kayak tembok keliling doang, kayak semacam benteng semacam itu ya. Lumayan cukup tinggi juga. Mbak Rike pun ke sana, ini bangunan apa ya? Kok si kuda itu masuk ke sana? Diikutin lagi ke situ, dan Mbak Rike pun tiba di pintu masuknya. Pintu masuk tersebut ternyata nggak melompong gitu, enggak, melainkan ada pintunya. Ada pintu kayu besar, dan Mbak Rike penasaran, kok masuk ke sini gitu ya. Mbak Rike pun coba ngelongok-ngelongok begitu kan. Dilongok-longok, ngintip-ngintip, ini apa sih, bangunan apa sebenarnya? Nggak ada yang jaga, nggak ada yang apa. Sampai akhirnya begitu Mbak Rike mendekat ke situ, pintu terbuka dari dalam, kayak ada yang narik. Monggo Mbak, ada yang nyambut, ada seorang perempuan pakai kebaya full, rapi, cantik, kayak mirip kalau misal di acara hajatan itu kan ada pagar ayu kayak gitu. Nah, itu seperti itu, cuman ini tuh yang nyambut itu ibu-ibu. Monggo Mbak, mari masuk kayak gitu, ditawari masuk. Mbak Rike kan, Bu, maaf, kata si Mbak Rike, saya ndak ini, saya tuh tadi apa ya gitu. Mbak Rike bingung, saya nggak ada rencana buat masuk atau datang ke acara ini atau apa, saya ndak punya undangan, kata si Mbak Rike. Acara ini ndak pakai undangan Mbak, mari silakan masuk, boleh, siapa aja boleh masuk ke sini, ditawari begitu. Mbak Rike pun ya karena penasaran lah, aku lagian juga belum tidur. Ya wis Bu, tapi ini acara apa ya? Enggak, ini cuman acara kumpul-kumpul, acara makan-makan aja. Mari masuk silahkan, kata si ibu tadi. Mbak Rike pun ya karena bingung gitu ya, mau balik ke sana juga sepi banget. Ini ditawarin masuk ke situ, ya udahlah aku masuk. Mbak Rike pun masuk ke dalam itu. Dipersilakan sama ibu-ibu yang ramah banget. Begitu masuk itu, di dalam itu kayak semacam ada padepokan, kayak semacam ada
apa sih namanya? Lah, seru lupa apa itu. Yang buat ngumpul-ngumpul itu loh. Sanggar, nah semacam ada sanggar di situ, rame. Ada musiknya juga, musik gamelan, ada pemainnya, ada tamu-tamunya, lengkap rame. Dan di satu ujung sana, di satu sisi berjejer delman-delman itu ada beberapa buah gitu ya. Itu nggak sempat kehitung jumlahnya berapa, tapi lumayan cukup banyak. Itu kayak lagi parkir. Dan semua tamu yang datang di sana itu pakai pakaiannya tuh tradisional ya, adat Jawa begitu ya. Dan Mbak Rike sendiri yang pakaiannya tuh beda. Nah ini kan didampingin sama si ibu-ibu tadi. Mbak Rike pun ngomong, "Bu, nuwun sewu, tapi saya pakaiannya bajunya begini." Udah, ndak apa-apa. Silakan Mbak, mari gitu kan. Diajak ke sana. Mbak Rike pun melihat sekitar itu rame. Makanan itu dihidangkan dan dagingnya itu gede-gede banget, kata Mbak Rike. Aku ndak tahu itu ayam kalkun atau apa ya. Kok gede banget kayak gitu. Bentuknya itu kayak ayam, cuman gede, nggak kayak ayam sini gitu ya, bukan kayak ayam pada umumnya. Tuh ayam kok gede banget kayak gitu. Dan daging-daging yang lain, makanan-makanan yang lain itu pun sama, gede-gede banget. Bahkan ada buah-buahan kayak misal apel, anggur, itu gede-gede. Anggur itu gedenya tuh hampir kayak sejeruk segitu ya. Dan jeruknya itu lebih gede dari jeruk normal. Itu pokoknya semua yang ada di sana makannya itu gede-gede semua. Cuman kayak nasi doang yang ukurannya tuh normal. Jadi kayak semacam ada nasi kuning di sana, itu digelar di atas meja begitu. Itu banyak yang datang di situ pun puluhan orang, rame. Mereka tuh lagi pada sibuk nontonin itu acara gamelan. Ini Mbak Rike kan di belakang, dia mau mendekat ke sana, akhirnya ngomong, "Bu, saya di sini aja," katanya. "Loh, ndak apa-apa, deket ke situ, ngelihat pagelaran," katanya. "Ngelihat pagelaran ini bagus loh. Ayo, mari, saya temenin," kata si ibu itu. Mbak Rike tetap ragu waktu itu kan. "Aduh Bu, saya ndak enak pakaian saya seperti ini." Dan di situ Mbak Rike baru nyium lagi aroma seripit-seripit bau melati seperti yang kemarin dia cium. Ih, ada aroma melati lagi, dan aroma melatinya tuh kuat banget. Dan Mbak Rike, "Oh, ternyata aroma melatinya itu dari sini yang kemarin aku cium itu," gitu ya. "Oh, ada pesta di sini," gitu ternyata. Dan Mbak Rike pun karena dipaksa, "Ayo mari Mbak, jangan berdiri di sini. Mbaknya itu udah jadi tamu di sini. Ayo mari, nikmati hidangannya, nikmati suguhan tontonannya." Waktu itu Mbak Rike pun ke sana, mendekat ke arah itu tadi orang-orang yang lagi pada berdiri di situ. Saat mendekat, ya Mbak Rike merasa nggak pede, tetap jaga jarak 2 meter paling belakang. Dia pun ya ngelongok-ngelongok begini. Si ibu itu tampak di sampingnya tuh tampak senyum, kayak tenang banget gitu ya, ngeliatin acara tersebut sambil sesekali nengok-nengok, ngeliat gitu ya. Sepertinya si ibu tadi tuh kayak semacam tuan rumahnya gitu ya. Itu seperti itu Bu. Akhirnya Mbak Rike pun nanya, "Bu, mohon maaf, ini pestanya siapa ya Bu ya? Apakah ibu yang punya tempat ini?" gitu kan. Ditanya sama Mbak Rike. "Ini tuh pestanya semua yang hadir di sini, termasuk kamu, Dok," gitu kan. Iya Bu," gitu. Mbak Rike-nya salah tingkah lagi waktu. "Udah, ayo mari dinikmati," kata situ. Mbak Rike pun memang sih menggiurkan, cuman aku ngelihatnya tuh ngeri. Karena apa? Makanannya itu tadi kok ukurannya gede-gede banget ya. Cuman aku mau nanya ke ibu ini ndak enak gitu ya. "Iya Bu, baik Bu, nanti saya ambil sendiri," katanya begitu. "Nanti Bu, nanti saya ambil sendiri." Ya sudah, dinikmati ya, saya tinggal sebentar, kata si ibu. Dan si ibu itu pun berjalan ke sana meninggalkan Mbak Rike. Mbak Rike ngeliatin si ibu tersebut dari atas sampai bawah,
Nggak ada yang aneh. Itu tuh orang, itu tuh kayak manusia gitu ya. Kakinya ya napak, bukan setan. Ini orang-orang di depan yang nonton itu pun, oh mereka itu pada napak juga. Bukan setan, cuman ini pesta apa ya? Loh, ini kan tengah malam gitu. Kok belum kelar ya pesta begini ya? Ini mungkin udah jam 12 malam ya waktu itu ya. Kok belum kelar ya? Akhirnya Mbak Rike pun karena penasaran, dia pun minggir-minggir, itu nggak ada satu warga pun atau satu orang yang ada di situ yang nengok ke arah Mbak Rike itu nggak ada. Jadi Mbak Rike itu cuma melihatnya itu dari belakang. Kesini ngelongok-ngelongok begitu ya nggak terlalu kelihatan karena ketutup sama orang-orang di sana. Sampai pada suatu saat Mbak Rike itu kayak nabrak atau nyentuh nggak sengaja itu orang yang ada di depannya yang berdiri lagi ngelongok begini, dek kesentuh. Nah yang kesentuh itu nengok, itu adalah sama seorang perempuan juga. Nengok ke arahnya Mbak Rike. Begitu nengok Mbak Rike itu kaget. Perempuan itu ya mukanya normal, cuman apa? Nggak ada hidungnya. Hidungnya tuh bener-bener polos, nggak ada lubang, nggak ada apa, cuman mata dua sama mulut gitu ya. Kalau Voldemort itu kan masih ada lubangnya dua. Itu tuh nggak bener-bener polos begitu doang. Mbak Rike pun kaget. Kok serem banget si ibu itu gitu ya. Si ibu itu cuma senyum begini, cuman ya jadinya aneh kata Mbak Rike. Itu apa sih ya, kok gak ada hidungnya ibu tadi. Akhirnya Mbak Rike pun mundur gitu kan. Nah begitu mundur, Mbak Rike kaget bukan main. Dia baru nyadarin kalau dia kan begitu ngeliat si ibu itu kan langsung nunduk begini ya, karena malu, karena ndak enak gitu ya. Kalau misal ngeliatin hidungnya terus nanti dikiranya bagaimana, nanti takutnya tersinggung atau Mbak Rike kan nunduk begini dan dia tuh mundur. Begitu mundur dia tuh kaget ngelihat ke arah depan sana. Orang-orang yang berjajar di situ itu pada ngeliatin ke arahnya Mbak Rike semua dan semuanya itu nggak memiliki hidung, nggak ada hidungnya. Mbak Rike cuman istighfar dalam hati, astagfirullahaladzim, kok gak ada hidungnya semua begini, ini orang atau bukan gitu ya. Aku balik. Mbak Rike pun balik badan. Nah begitu balik badan itu di gerbang sana udah ditungguin sama si ibu-ibu tadi yang ngajak Mbak Rike masuk di situ. Mbak Rike pun langsung jalan sambil nunduk begini. Akhirnya ngomong sama ibunya, Bu, saya permisi pulang katanya. Nah si ibu itu tuh normal, ada hidung dan yang lain-lain gitu ya. Malah tergolong cantik si ibu itu. Dan loh kenapa cepet pulang? Nggak apa-apa Bu, nanti saya takutnya dicariin sama Bude katanya begitu. Loh ini masih sore kok, nggak apa-apa, pestanya itu sampai pagi katanya begitu. Nggak apa-apa, jangan pulang dulu. Enggak Bu, aku mau pulang, permisi ya Bu ya, permisi. Sambil Mbak Rike buka gerbangnya gitu kan. Tapi gerbang itu dipegang sama situ, jangan pulang dulu. Nah begitu jangan pulang, enggak Bu, aku mau pulang. Begitu dibuka sambil ngeliat si ibu tadi, dan Mbak Rike pun baru nyadar ternyata si ibu itu pun nggak ada hidungnya. Nah dari situ Mbak Rike itu langsung keluar dari gerbang dan dia itu lari sejadi-jadinya ngelewatin itu tadi gang yang dilewatin, yang sebelumnya itu kayak semacam ada lampu-lampunya ya. Cuman saat Mbak Rike pulang, kondisi gang tersebut itu gelap, bener-bener gelap ya, kayak kebonan biasa seperti itu. Mbak Rike pun hampir nangis gitu ya waktu itu, saking takutnya. Cuman dia kuat-kuatin, aku harus sampai rumah, aku harus sampai ke tempatnya Bude. Dia pun lari itu tadi sampai akhirnya tibalah di rumah budenya. Begitu tiba di rumah budenya, ini budenya itu udah nungguin waktu itu. Pintu dibuka kan, jegrek. Nah begitu pintu dibuka, ternyata pintunya tuh mohon maaf, ininya dipegang tapi pintunya tuh dikunci. Jegrek, dah pintunya dikunci. Kopinya Mbak Rike udah nggak ada di sana, rokoknya juga udah nggak ada. Pintu dikunci, loh kok pintu dikunci?
Akhirnya dibuka dari dalam dan itu ternyata budeknya. Rike, kamu dari mana, Dok? Kamu dari mana? Kata budek. Budek, tolongin aku, budek, tolongin dulu. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Budek, aku ndak tahu. Aku habis dari mana gitu kan. Mbak Rike kan ngelihat ke arah jam ya, ke arah jam dinding dan ternyata itu udah jam 3:30 pagi. Budek, jamnya itu benar, Budek. Iya, jamnya benar. Kamu lu kemana? Budek bingung. Tadi tak cariin. Rike kemana ya gitu ya, kok sendalnya ndak dipakai. Dan Mbak Rike baru nyadar ternyata dia itu pergi tuh nyeker, nggak pakai sendal. Bude, maaf aku maaf gitu ya. Gimana ada apa? Kamu dari mana, Nduk? Kamu dari mana? Budenya khawatir gitu kan. Mbak Rike akhirnya cerita, Bude, aku tadi keluar gara-gara ngikutin ada delman itu nggak ada penumpangnya. Itu jalan ke sana, Bude. Tak ikutin loh, ini delman tuh punya siapa? Ini jangan-jangan lepas, nggak ada pemiliknya. Dia itu belok, Bude, di situ. Nah, begitu belok ya tak ikutin terus ke sana sampai masuk ke entah itu kayak rumah, Bude. Jadi ada gerbangnya tuh dari batu-batu kali begitu, Bude. Gerbangnya tuh tinggi. Masuklah aku ke situ, disambut sama seorang ibu-ibu dan budenya tuh masih menyimak gitu ya. Aku disambut sama ibu-ibu dan di dalam sana itu ada pesta, Bude. Banyak janur-janur sepanjang perjalanan itu di gang tersebut. Itu ternyata ada pesta di sana dan apa, kata budeknya, dan apa yang kamu lihat? Aku melihatnya ya awal-awal tak pikir itu orang, Bude, ternyata bukan. Aku udah tahu itu orang bukan, Ding, katanya begitu kan. Soalnya apa? Mereka tuh nggak punya hidung, Bude, gitu. Akhirnya apa? Mbak Rike pun dipeluk sama budeknya. Dok, udah tak bilangin lain kali. Kalau malam-malam itu jangan sendirian, Dok. Kamu itu lagi banyak pikiran, kamu itu lagi banyak masalah. Ya, kalau malam-malam begitu, kalau butuh teman, bilang Bude, ndak apa-apa, katanya. Yang penting jangan sendirian. Iya, Bude, gitu kan. Akhirnya, udah, sekarang kamu istirahat, katanya. Iya, Bude, gitu kan. Udah cuci kaki dulu, kamu bersih-bersih, terus istirahat, kata budenya. Akhirnya udah, Mbak Rike pun istirahat. Nah, keesokan paginya bangun itu lumayan cukup siang. Saat siang bangun, Mbak Rike kaget juga di meja makan di sana. Mbak Rike bangun itu lapar gitu ya waktu itu, dan saat ke meja makan itu ada nasi tumpeng. Nasi kuning itu dibentuk tumpeng begitu, lengkap dengan ininya, ya ada ayamnya macam-macam, wortel dan sebagainya gitu ya. Bude, mau ada acara apa? Kamu udah bangun, sini Dok, sini. Si Mbak Rike pun disuruh mendekat ke situ dan kamu doa ya, katanya. Doa apa, Bude? Doa mau makan? Iya, doa mau makan boleh, sama doa minta selamat, katanya begitu. Loh, emang kenapa, Bude? Wis, pokoknya kamu berdoa dulu, sini berdoa sama Bude. Akhirnya berdoalah Mbak Rike sama budeknya, minta selamat intinya lah. Ikutin Bude, doa pakai bahasa Jawa waktu itu. Dan minta selamat. Setelah itu apa? Si nasi tumpeng tadi itu disuruh dipotong sama budeknya. Ini kamu potong, katanya. Loh, Bude, ini apa-apaan, Bude? Dalam rangka acara apa? Udah, kamu nurut aja, dipotong ya. Akhirnya dipotong tumpengnya tadi. Dan akhirnya apa? Tumpeng itu kamu yang makan, kamu yang motong, kamu yang makan, pokoknya kata Bude. Kan biasanya kalau motong tumpeng begini dikasih ke orang, Bude. Udah, kamu yang makan. Apa ya, sudah, Mbak Rike emang lagi lapar, akhirnya dimakanlah nasi tumpeng tersebut. Dan begitu dimakan, barulah Bude itu cerita. Di situ ada budeknya, ada padeknya juga di sana, sama ada sepupunya juga. Itu ngumpul semua di situ dan Bude pun menjelaskan, Duk, kamu semalam itu habis, ya apa yang kamu lihat itu bukan orang, apa yang kamu lihat itu siluman di belakang. Bude itu nyebutnya siluman gitu ya. Itu di situ memang di kebunan itu, aduh Bude gimana ya ceritanya ya.
Wis pokoknya lah gimana Bude diceritain. Kebonan itu yang punya itu orang yang gak bener katanya begitu. Loh gak bener gimana Bude? Lah wis kayak ngepet-ngepet gitulah, kayak apa namanya, kayak pesugihan-pesugihan seperti itu. Dan ya di situ tuh angker, dan kamu itu semalam baru masuk ke situ. Ya dan Bude akhirnya nanya-nanya gitu kan. Ya Bude disuruh bikin nasi tumpeng itu buat netralisir kata Budenya, supaya kamu itu nggak kebawa terus katanya gitu. Emang kalau misal ini kenapa Bude? Nanti kamu kebawa terus, kepikiran terus, dan nanti kamu akan dibikin linglung. Di sini sudah ada yang pernah seperti itu. Hah? Udah ada Bude? Iya. Kamu adalah orang kedua. Dan sama-sama waktu itu yang warga sini itu juga lagi banyak pikiran gitu ya. Kondisinya memang lagi tertekan dan sebagainya. Dia pun mengalami hal yang sama seperti kamu. Ceritanya tuh sama persis. Dia tuh masuk ke satu bangunan, di situ ada pesta-pesta begitu, dan di sana itu orang-orangnya tuh nggak ada hidungnya. Makanya Bude tuh khawatir gitu kan. Aduh, akhirnya ya sudah. Ini ya semoga nggak ada apa-apa ya, Nduk ya, semoga nggak ada ya. Mbak Rika juga khawatir waktu itu, jangan-jangan nanti kenapa-kenapa. Tapi alhamdulillahnya setelah itu semuanya itu baik-baik aja gitu ya, nggak terjadi apapun. Mbak Rika pun akhirnya ya wis lah, aku kalau malam aku nggak mau di luar lagi, dan ya mungkin aku juga nggak mau berlama-lama juga di sini gitu ya, aku yang repotin Bude atau apa gitu ya. Setelah ya ngobrol-ngobrol hari itu dan malam harinya, Mbak Rika kan memang duduk di luar di sana, itu ditemenin sama Budenya. Ayo tak temenin di situ, ndak apa-apa. Bude juga dulu sering duduk di depan begini sambil ya ini akhirnya ngobrol-ngobrol malam itu sama Budenya. Mbak Rika mendengar lagi kerincing suara kuda seperti yang kemarin, suara delman itu. Bude, aku ngedengar suara kerincing, Budenya itu nggak mendengar sama sekali. Yuk masuk yuk sekarang, waktu itu udah hampir jam 11 malam ya. Yuk masuk yuk sekarang. Iya Bude, Mbak Rika pun nurut dan suara itu pun hilang dengan sendirinya. Bude baru ngomong, Bude itu nggak dengar apa-apa. Tapi aku dengar Bude, wis udah kamu nggak usah dipikirin ya katanya. Dan akhirnya apa? Mbak Rika juga merasa, aku kalau misal dalam kondisi saat ini terus berlama-lama di rumah Budeku, nanti yang ada ya kejadian buruk atau bagaimana. Dan akhirnya Mbak Rika pun memutuskan untuk udahlah besok aku mau pergi, aku mau pulang ke rumah gitu ya. Dan karena memang Mbak Rika itu udah mulai sembuh juga gitu ya. Dan akhirnya keesokan harinya pamit sama Budenya. Bude, aku pulang dulu. Loh kok cepet banget, waktu itu baru sekitar 4 hari ya di sana. Loh kok cepet banget kamu udah pulang? Iya Bude, ya aku udah baikan selama di sini gitu ya. Jadi aku mau pulang lah katanya begitu kan. Mau nengokin ibu, ketemu sama ibu, takutnya ibu khawatir juga. Akhirnya permisi pulanglah Mbak Rika ke sana. Ketemu sama orang tuanya dan sebagainya. Ya membawa cerita itu, petualangan selama masa-masa keterpurukan itu gitu ya. Dan ya itu menjadi salah satu pengalamannya Mbak Rika. Sekali-kalinya begitu ya, kalaupun benar itu bukan orang, yaitu mungkin pengalaman satu-satunya gitu ya. Dia itu memasuki satu alam yang nggak tahu, itu mungkin alam gaib atau apa gitu ya. Ya itu aja satu pengalaman dari Mbak Rika yang secara tidak sengaja mengalami hal tersebut. Terima kasih Mbak Rika atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji juga terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang mungkin belum sempat mesen, ditunggu pesanannya. Dan kawan-kawan yang sudah download RIM juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan tentunya semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik,
Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tunggu apa lagi? Unduh Reem sekarang juga di App Store dan Play Store. Mulai berbagi kebahagiaan dengan teman-temanmu. Connect, share, and gift.